Oke, kita selesaikan ini. Hukum yang ketiga, hukum Kristus, atau kita sebut sebagai hukum kasih karunia. Nah, tadi kalau kitab suci itu hukum yang tertulis, sekarang adalah hukum yang tertinggi, di mana dua hukum itu mendapat pemenuhannya. Jadi dua hukum ini itu tertingginya logosnya itu. Ya. Coba baca Andro. Ini adalah ini data tulis. Oke. Ini data tulis data satu atau dua buku, tetapi diwujudkan dalam seperti itu dan digerakkan ke dalam hati orang percaya oleh Roh Kudus. Iya. Nah, jadi selain kitab suci, kita juga ada apa namanya? Roh anu. Nah, itu juga jangan lupakan. Nah, waktu kamu baca kitab suci, makanya nggak boleh lepas dari apa? Hah? Roh Kudus dan anugerahnya. Ya. Nah, maka kamu lihat di sini di dalam ini ya, kita baca kitab suci itu sebelum sampai teorianya, kita memang harus berdoa bergantung kepada ini. Terus itu sebagai sintesis. Dalam berbagi Kristus maka makna tersembunyi dari alam rohani, makna tersembunyi dari kitab suci. Skopos itu maksudnya teorianya ya. Terus? Jadi nyata dan dapat diakses. Iya. Terus? Ya dalam logos yang dasar bagi itu di alam. Ya adalah pemenuhan dari segala dari semua tujuan dan bayang-bayang kitab suci. Iya. Terus? Isi hukum Kristus. Hukum ini diringkas dalam satu kata, kasih agape. Iya. Ini adalah kasih yang tanpa pamrih, pengorbanan diri, dan universal yang ditunjukkan Kristus di kayu salib. Itu di bawah hukum kasih karunia berarti menjadikan kasih prinsip yang mengatur semua pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Iya. Terus? Hubungan dialektis adalah hubungan yang jelas antara ketiganya. Hukum Allah mempersiapkan jalan bagi hukum tertulis. Hukum tertulis mendidik dan membimbing kita untuk Kristus. Hukum Kristus menyempurnakan dan menginternalisasikan keduanya. Seorang Kristen yang matang hidup oleh hukum kasih karunia. Dan dari perspektif itu, ia dapat memahami baik hukum alam maupun hukum tertulis dan cara yang baru dan lebih mendalam. Iya. Yang melihat seluruh kosmos dan seluruh sejarah keselamatan sebagai satu narasi agung yang berpusat pada Kristus. Oke. Jadi seluruh kosmos, yaitu tadi kitab alam, dan seluruh sejarah keselamatan dalam kitab suci, itu akhirnya berpusat kepada Sang Kristus. Nah, di sini hukum alam mempersiapkan jalan bagi hukum tertulis. Hukum tertulis mempersiapkan kita menuju Kristus. Nah, gitu. Nah, jadi bertanya hukum alam. Terus ini jadi cermin. Ini cermin. Ini adalah hukum tulis kitab suci. Tapi ini belum paling tinggi. Nah, kasih. Inilah logos. Ini pada akhirnya dari awal pada kitab suci kita harus lakukan dalam bentuk kasih. Baru di situ membimbing kita kepada Kristus.
Karena hukum tertinggi itu diringkas dengan apa? Kasih. Maka Yesus ditanya, apa hukum yang paling tinggi? Dia bilang apa? Kasih. Kasihilah samamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, kasihlah Allahmu dan kasihlah sesamamu. Nah, intinya agape. Jadi satu kata, kasih, itu meringkas semua hukum Kristus. Ya. Nah, hubungan hierarkinya di sini, hukum alam mempersiapkan jalan bagi hukum tertulis mendidik membimbing kita menuju Kristus, hukum Kristus menyempurnakan dan menginternalisasikan keduanya. Sehingga kita menjadi orang yang hidup di dalam atau hidup oleh hukum kasih. Ya. Hukum kasih. Jadi kalau kita tidak bos, nah kita disuruh gitu. Karena seperti Rasul Paulus bilang, kasihlah itu yang mengikatnya semuanya. Ya. Nah, kasih inilah yang membuat kita akhirnya memahami baik hukum alam maupun hukum tertulis itu semuanya sama-sama membawa kita kepada Kristus. Jadi memang nggak ada cara lain menyelesaikan segala persoalan itu ya akhirnya harus kembali kepada hukum Kristus yaitu kasih. Ya, makanya di sini dikatakan membiarkan kasih Kristus ya agape ini menjadi prinsip yang mengatur semua pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Nah, makanya tiga hal ini ya itu diikat oleh namanya kasih. Ini kan nggak pernah saya bahas gitu. Karena itu hukum Kristusnya. Jadi kamu tinggal nilai aja kalau perbuatan hatimu, X-nya menghasilkan kasih nggak? Ya. Misalnya kamu marah sama orang itu. That's love atau hate, kasih atau benci. Kamu yang tahu. Ya. Atau kamu baikin orang itu, nih ada contekan nih buat kamu. Oh, dianggap tuh baik. Ya, kamu sendiri tahu. That is love, not. Apakah itu kasih atau bukan? Ya. Itu tadi tiga hal itu apapun yang kita kerjakan, pikirkan, rasakan ya, itu lihat memenuhi hukum tertinggi enggak? Apa itu? Hukum Kristus. Nah, itu yang dikatakan diringkas dalam satu kata kasih. Oke, ya, itu. Coba baca lagi An. Mengintegrasikan hukum ini adalah dari partisipasi dalam itu. Ini berarti belajar mendengarkan suara Allah di teman-teman. Dalam keindahan bunga, dalam karakter kita suci, dan yang terpenting, visitan yang khusus di dalam hati kita. Iya. Kalau kita belajar dari hukum alam, dari hukum tertulis, ya. Nah, nanti sampai logos, ini barusan dilupakan ada Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa sampai ke logos ini kalau kita nggak ada perbuatan kudus. Ini namanya sinergi. Kita berbuat iya,
apakah keluarga kita itu kasih, tapi kita juga perlu bisikan, bimbingan dari Roh Kudus. Ya. Jadi kalau misalnya dalam pribadi Kristus, kan dia tersembunyi dari alam logoi. Kemudian dia ada tersembunyi di dalam kitab suci. Ya. Oke. Jadi makna tersembunyi di alam dan makna tersembunyi dari kitab suci sekarang jadi nyata dan bisa diakses dalam pribadi Kristus. Nah, inilah hukum yang paling tinggi. Ini alam, ini kitab sucinya, ini pribadinya sang logos. Mana yang paling tinggi? Logosnya, pribadinya. Ya. Nah, pribadinya itu bisa diringkas dari satu kata. Kasih. Jadi kalau logos ini adalah kasih, dan kita mau menunjukkan logos, kasih. Nah, begitu maksudnya. Nah, itu yang disebut sebagai hukum Kristus atau hukum kasih karunia sini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 13 tentang gereja. Habis itu kita akan bahas tentang eskatologi. Nanti selesai ini kita akan kembali lagi belajar yang ini ya, materi ini lebih sistematis lagi, belajar dari Allah lagi, tapi dengan bukan ini lagi materinya. Ini kan udah kita baca ya. Nah, Allahnya tentang ini. Lebih dalam lagi. Ya. Tentang Allah ini diperdalam lagi. Terus nanti tentang kosmologi ini diperdalam lagi sampai nanti eskatologi. Nah, jadi diulang lagi ya. Selama 1 semester supaya nempel, nancep. Oke. Nah, kita akan masuk tentang gereja sekarang atau eklesiologi ya. Coba baca nih, Marlina. Peran gereja. Dan gereja dan sakramennya dalam atau Kristen gereja. Iya. Jika Kristus adalah kepala, maka gereja adalah tubuhnya. Jika Kristus adalah mencabut sintesis kosmik, maka gereja adalah tempat di mana sintesis itu diperluas dan didalami dalam segala. Iya. Karya Maximus yang berjudul di Skalimodia adalah sebuah meditasi mendalam tentang bagaimana liturgi gerejawi atau khususnya Ekaristi adalah ekon dan aktualisasi dalam liturgi kosmis yang lebih besar. Aktualisasi ya. Coba ngomong. Iya. Bisa nggak? Coba baca. Iya, dari liturgi kosmik yang lebih besar. Jadi baca itu harus teliti. Nggak boleh salah satu huruf pun. Ya. Kristus saja menggenapi hukum Taurat 1 iota pun dia genapi. Ya kan? Nah, jadi satu huruf pun kamu nggak boleh miss. Oke? Nah, apa yang dipelajari di sini? Kristus adalah kepalanya. Maka tubuhnya adalah gerejanya. Atau gereja adalah tubuhnya. Tubuhnya adalah gereja. Sama nggak? Sama. Kepala adalah Kristus. Kristus adalah kepala. Sama nggak? Kepalanya satu adalah Kristus. Tubuhnya adalah gereja. Oke? Nah, kalau itu pemahaman awal tentang gereja, maka kita ngerti sekarang. Tubuhnya atau gereja itu akhirnya jadi tempat sintesis. Itu diperluas dan dialami di dalam sejarah. Nah, kita mau lihat apa maksudnya ini. Gereja adalah tubuhnya, ya, dan bagaimana
kehidupan gereja, misalnya liturgi gereja itu seperti ikon atau gambar dan aktualisasi dari satu liturgi kosmik yang lebih besar. Pertama ya, gereja adalah ikon kosmos. Baca lagi, Marina. Terus melihat bangunan gereja dan yang melaksanakannya sebagai sebuah sebuah ikon dan sebuah realitas yang diciptakan dan tidak. Iya. Terus Gereja sebagai ikon dunia. Bagian umat atau materi melambangkan dunia inderawi. Bagian iman atau sanctuary melambangkan dunia intelligible. Ya. Itu intelligible bacanya. Iya. Itu bukan bahasa Maluku. Nah, kalau gereja sebagai ikon dunia, maka kamu lihat di sini, di dalam gereja itu ada nave, ada sanctuary. Nave itu adalah bagian panti umat atau tempat umat. Nah, itu adalah dunia indrawi. Kemudian gereja itu ada namanya sanctuary, bagian dari panti imam, tempat imam. Nah, inilah dunia intelligible, dunia yang tidak kelihatan. Kalau dunia indrawi itu dunia yang kelihatan. Jadi ada nave dan sanctuary. Lalu gereja sebagai nanti umat adalah imam adalah jiwa dan altar adalah pikiran. Oke. Jadi kalau di dalam gereja itu ada namanya tempat umat, itu tubuh, tempatnya imam itu jiwa, dan altar itu pikiran atau hati yang terdalam. Nah, maka gereja, bangunan gereja itu sebagai gambar dari manusia. Ya, saya kalau kamu lihat misalnya di contoh gereja yang punya altar gitu ya, Orthodox Church misalnya. Nah, gambarnya, misalnya contohnya apa ya? Yang ada kelihatan altarnya. Ada karena inilah ya contohnya misalnya. Misalnya di dalamnya ya. Nah ini misalnya ini contoh ya. Nah ini kelihatan ya. Nah ini tempat umat di sini. Di dalamnya ini, jadi ini ada ikonostasis di belakangnya itu ada altar, ini nggak kelihatan sama mamnya. Nah ini intelligible-nya. Ini sensible-nya, yang indrawi, yang kelihatan. Ya. Terus kalau tempat umat itu tubuh, tempat imam itu jiwa, maka altarnya ini ya, tempat imamnya itu di belakang sini ya. Nah ini ada altar ini. Itu adalah gambaran dari pikiran atau hati yang terdalam. Terus gereja Sebagai ikon alam. Gereja dalam kesatuannya yang merupakan mencerminkan kesatuan Tuhan. Iya, terus Yang langsung dari gereja Komnas menyanyikan sebuah drama kosmik dalam dunia itu. iya. Yang menceritakan kembali dan menghadirkan kembali seluruh saudara keselamatan
dari penciptaan hingga eskaton. Oke, jadi memang ya liturgi itu yang harus kita ikuti ya. Nah, saya nggak bisa mengajarkan secara lengkapnya seperti apa, tetapi liturgi itu adalah satu drama kosmik. Jadi ibadah di dalam uh, gereja di Ortodoks itu seperti sebuah drama kosmik. Drama kosmik itu berarti maksudnya yang diperankan secara miniatur. Kamu misalnya ke sebelah ya, ada taman miniatur kan. Di situ kamu lihat Monas kecil, ya kan? Apalagi candi, menara Eiffel yang kecil-kecil kan. Nah, miniatur. Nah, waktu kamu menghadirkan liturgi, itu seperti kamu melihat sebuah drama kosmik miniatur dari penciptaan kosmologi sampai nanti eskaton. Drama kosmik itu mulai dari alam, dari penciptaan, dari kejatuhan, dan nubuat, inkarnasi, penebusan, itu ada gerejanya, dan akhir zaman. Itu satu drama kosmik, itu semua ada nanti dalam liturgi. Jadi waktu kita hadir di liturgi, kita kayak lihat drama itu. Dari Allah sampai Allah. Itu indahnya gitu. Sehingga ibadah atau liturgi itu bukan sekedar nyanyi puji Tuhan, terus dengar firman, terus pulang. Bukan cuma itu sebetulnya. Ya. Ibadah itu sebetulnya ya kamu ikut di dalam drama kosmik itu. Ikut tahu. Jadi setiap minggu itu kamu belajar tentang doktrin itu, drama itu. Kamu setiap minggu kalau ngerti liturgi, kamu setiap minggu pelajari ini semua. Jadi ini bukan cuma pelajaran di kelas gitu, tapi dihidupi di dalam ibadah. Di dalam liturgi. Ya. Nah, mungkin nanti kita akan kembali bahas ini. Saya akan kasih contoh ya. Kalau kita belum pernah hadiri ya susah ya. Ini ya. Saya liturginya, liturgi biasanya liturgi nih, divine liturgi, liturgi ilahi hari Minggu. Ini kita bicara liturgi hari Minggu ya. Nah, kalau di gereja seperti gereja Ortodoks itu liturginya mulai dari blessed is the kingdom of the Father and the Son, mulai dari Allah. Ya. Allah, terus mulai dari nanti dari Vesper sebetulnya. Satu paket ya, Vesper. Vesper ini adalah penciptaan, kosmologinya. Nah, maka dibaca Mazmur 104. Ini bahas tentang kosmologi, penciptaan. Lalu penciptaan itu kenapa? Jatuh dalam dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa, nanti ada ratapan. Ini nanti dibaca di dalam Matins. Ada Mazmur 50 yang dibaca. Nih, Mazmur 50, kita jatuh dalam dosa. Oke? Tapi setelah jatuh dalam dosa ada penebusan kan? Kristus dah datang. Nah, maka di dalam Matins itu kita juga merayakan. Nah, Kristus bangkit di pagi hari kan? Kita merayakan kebangkitan Kristus. Nah, ini nanti ada bacaan-bacanya
Misalnya di dalam Matins itu ada eh, kebangkitan-kebangkitan, ya. Selalu ada nyanyian kebangkitan dia. Oke. Misalnya di sini, di kanonnya, terus ini kalau ada perayaan ya, tentang kebangkitan dia, eh, Matins itu pagi hari ya. Jadi kita memperingati tentang eh, nih, the stone have been sealed. Batu itu telah di nih eh, baptisma. Kemudian kita akan lihat baptisma ini tentang kebangkitan dia, antifon ini tentang eh, kebangkitan dia, gitu. Oke. Lalu setelah kebangkitannya baru nanti kita masuk ke liturgi ilahi. Nah, disinilah Kristus menyerahkan firman, maka nanti ada khotbah, pengajarannya, firman, homili, dan tubuhnya dan darahnya. Nah, itu puncaknya nanti di Ekaristi. Nah, ini ada pembacaan firmannya, tapi ada Ekaristinya. Oke. Nah, lalu nanti kita diutus di dalam gereja dan menjadi saksi sampai Kristus datang yang kedua kali. Nah, waktu kamu baca ini, nyanyian-nyanyian seperti ini semua teologi gitu loh. Ya. Nah, kemarin kan saya bahas tentang apa? Perayaan apa? Minggu yang kemarin tanggal 14. Ada yang tahu nggak? Pemuliaan salib. Ya, apa? Pemuliaan salib. Ini kemarin di tingkat 1 ya, dibahas ya. Pemulihaan salib, pemberi kehidupan. Nah, itu ada teologinya. Nih ya, saya ambil mana tadi ya? Nih ya. Tanggal berapa? 14 ya. 14 kan saya kasih nih teologi pemulihan salib dan pemberi kehidupan, sebuah sintesis liturgi. Ya. Nah, ini ada perayaan tentang salib, baik itu di ibadah Vesper, ini ibadah Matins, liturgi, ini semua drama kosmik ini. Cerita tentang tadi drama kosmik itu kayak cerita penciptaan, kejatuhan dalam dosa, lalu Kristus datang menebus, memberikan tubuh dan darahnya, gitu. Itu drama kosmiknya, paham nggak? Dan itu terus diulang dalam liturgi setiap minggu, sehingga ya ini dalam liturgi itu jadi kita belajar teologi juga. Ya, nah kemudian ada perayaan-perayaan tertentu, ya memang nanti ada tambahan nyanyian-nyanyiannya karena ada perayaannya. Nah, misalnya ini tentang salib misalnya. Ini dinyanyikan. Ya, kamu cari aja misalnya kalau mau dengar eh, liturginya di YouTube banyak. Oke. Misalnya kemarin tanggal 14 ya, apa ya? Eh, nah ini dia. Ini di Amerika ini pakai bahasa Inggris sih ya. Misalnya tanggal 14 kemarin itu tentang ini masih ada nggak? Kadang mereka udah ya 3 bulan lalu udah dibuang ya live-nya mungkin ya. Coba. Oh, dia belum nih tanggal 14. Nah ini Hours and Divine Liturgy. 2 jam setengah nih.
Nah, ini liturginya nih. Ini nanti membaca baca apa? Baca ya ini kayak drama kosmik ya, ini imamnya di sini nanti dia akan ceritakan tentang Kristus dan semuanya. Nah, di sini teksnya ini di sini. Nah, pada hari itu memperingati tentang salib, tentu yang dibaca ini nanti. Ini dibaca atau dinyanyikan gitu. Nah, jadi waktu ibadahnya kita apa? Ngerti. Oh, misalnya tentang salib, itu salib. Salib titik balik sejarah ciptaan. Salib itu menjelaskan bagaimana salib menjadi sarana keselamatan. Salib itu tanda dan janji masa depan, eskatologi. Salib itu tipologi perjanjian lama. Nah, ini poin-poin ini dapat dari mana? Dari liturgi, dari teks-teks ibadah ini, seperti ini. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita juga belajar liturgi. Atau kita belajar ibadahnya. Karena apa? Tadi di sini dikatakan, liturgi itu menceritakan kembali dan menghadirkan kembali seluruh sejarah keselamatan dari penciptaan hingga eskaton atau akhir zaman. Nah, jadi kalau orang-orang gereja itu ya, misalnya kayak di gereja ortodoks itu cuma udah diajarin tentang drama kosmik. Ada penebusan, ada penebusan, ada hidup dalam Kristus, dan ada teosis. Itu jadi mindset gitu. Drama kosmik itu kayak tadi mana ya? Dari logos itu kalau Maximus ya. Jadi kalau drama kosmik itu kan dari penciptaan, dari Allah, dari Tuhan sampai jam. Nah itu semua ada di dalam apa? Di dalam liturgi. Ini liturgi itu menceritakan kembali, menghadirkan kembali seluruh sejarah keselamatan. Sehingga kamu ngerti, ya. Gak cuma pelajari di kelas gitu. Ya sayangnya gereja-gereja Protestan itu kan banyak di diskon, buang itu semua. Ada hanya apa? Kan datang yang penting dengan firman, puji-pujian, firman selesai. Ya sebulan sekali berjalan kudus, gitu doang. Ada drama kosmiknya, ada menghadirkan kembali atau menceritakan kembali sejarah keselamatan itu. Yang paling disinggung dalam khotbah kan. Nah ini yang hilang. Ya. Oke. Ini gereja sebagai gambar kosmos ya. Yang kedua, baca lagi, Marina. Ekaristi. Ya. Ekaristi adalah pusat dan puncak dari semua itu. Ini adalah momen di mana sebuah Yesus Kristus menjadi hadir secara dibaca pembacaan suci atau bersabda. Ini adalah aktualisasi dari hukum tertulis di mana firman menunjukkan logos Allah dalam teks. Iya, terus Prosesi persembahan. Roti dan anggur, buah dari bumi dan kerja tangan manusia, dibawa ke altar.
Ini melambangkan seluruh ciptaan material yang dipersembahkan kembali kepada Allah. Terus? Doa syukur agung atau anafora. Melalui eklesis atau doa pemanggilan Roh Kudus, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ini adalah momen teosis sakramental, unsur-unsur penciptaan atau roti dan anggur diangkat dan diresapi oleh kehidupan ilahi tanpa berhenti menjadi apa adanya secara fenomenal. Terus? Ini adalah cermin dari inkarnasi dan kebangkitan. Nah, lihat tuh. Di dalam liturgi, misalnya liturgi Sabda, ini berarti khotbah, ya kan? Ini sebetulnya apa? Diajarkan aktualisasi dari hukum tertulis, tadi ya, hukum kitab suci tadi, di mana jemaat merenungkan logos Allah dalam kitab suci. Ini dalam homili, dalam khotbah misalnya. Makanya nanti dalam liturgi itu ada baca Alkitabnya. Nih, misalnya hari itu perayaan salib, liturginya baca Yohanes ya, kalau nggak salah. Nih, ada bacaan ayatnya. Surat dulu, misalnya surat 1 Korintus ya, tentang salib adalah kebodohan bagi dunia, tapi hikmat bagi Allah. Nah, 1 Korintus. Terus baca kitab Injil Yohanes 19. Ya, ayat 6 sampai 11 dan seterusnya. Nah, jadi ada pembacaan kitab sucinya. Itu artinya mana tadi? Ini artinya aktualisasi dari hukum tertulis di mana jemaat merenungkan logos Allah dalam kitab suci. Tadi sudah saya jelasin ya. Nah, kemudian ada masuk ke liturgi Ekaristi. Nah, ini puncaknya. Ekaristi atau perjamuan kudus, ini puncak dan pusat dan puncak dari semua. Nah, di grup kita pernah bahas ya, tentang gimana sih roti dan anggur itu diubah jadi tubuh dan darah Kristus. Nah, itu adalah kerja misteri. Roh Kudus yang mengubah. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan dengan filsafat ataupun pengetahuan manusia yang terbatas. Ini namanya misteri. Tapi kayak gereja Roma Katolik itu mengatakan itu transubstansiasi, substansinya yang berubah. Materinya ya tetap roti dan anggur. Nah, kita nggak percaya itu. Ya, kita percaya roti dan anggur itu ya benar-benar berubah tubuh dan darah Kristus. Tapi lengkapnya kamu kan sudah pelajari ya, saya udah tulis banyak di situ. Tapi itu menarik sekali ya, tentang Ekaristi itu ya. Kita nggak punya waktu untuk bahas, nah, tapi saya pikir saya sudah merangkum ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak ada di grup itu, tapi kalau kamu baca di grup itu ya saya rasa kamu udah dapet ya. Mana yang kemarin tentang Ekaristi. Nah ini ya, misteri sakramental versus apakah ini jimat, magis ya? Itu, oh ini ya, sorry lewat. Ini tentang Ekaristi. Nah ini ya. Ada yang ini ya. Nah ini mungkin kita perlu baca sebentar tentang
bagaimana roti dan anggur itu di dalam doa anafora itu diubah ya menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi di dalam kekristenan sendiri dalam gereja itu banyak sekali pandangan tentang ini. Nah, kamu perlu tahu dalam sejarahnya itu seperti apa. Kita udah bahas di mana? Di beberapa minggu yang lalu ya. Coba baca. Pertanyaan, Dan mengenai kategori mana yang sesuai dengan terus atau transubstansiasi. konsubstansiasi ini dari Luther, transubstansiasi ini dari gereja Roma Katolik, lalu memorial ini biasanya gereja-gereja Protestan, ya. Terus, Konsubstansiasi atau memorial adalah pertanyaan yang sangat wajar dari perspektif teologi barat. ya, Adopsi secara sadar menolak untuk menggunakan ketiga kategori tersebut. oke, mengapa? Pak, karena ketiga istilah tersebut adalah upaya filsafat skolastik dan reformasi barat untuk menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Dengan menggunakan kategori-kategori filsafat Aristotelian atau substansi, aksiden, atau fenomenologi bagi ortodoksis upaya untuk menjelaskan bagaimana ini adalah sebuah spekulasi yang tidak perlu dan berpotensi mengurangi misteri dari sakramen itu sendiri. Ya, jadi ortodoks itu jelasnya itu misteri, nggak bisa dijelasin. Tapi di dalam teologi barat, misalnya Roma Katolik ataupun kaum reformasi itu mau menjelaskan bagaimana perubahan itu terjadi. Ya, ini karena ada pengaruh filsafat skolastik di balik itu. Segala sesuatu itu bisa dijelasin dengan penjelasan ilmiah atau penjelasan manusia. Sehingga ada pakai filsafat Aristotelian itu transubstansiasi ya, atau pakai fenomenologi. Oke. Nah, itu pakai berbagai macam filsafat. Nah, tanggapannya terus penolakan. Penolakan terhadap transubstansiasi meskipun pandangan ortodoks dan Katolik Roma atau GRK sangat dekat dalam hasilnya, yaitu roti dan anggur benar-benar menjadi tubuh dan darah Kristus. Ortodoksi tidak menggunakan istilah transubstansiasi. Alasannya adalah istilah ini terkait erat dengan filsafat Aristoteles tentang substansi atau hakikat tak terlihat dan aksiden atau penampakan luar rasa rupa bau. Teori ini mengatakan bahwa substansi roti dan anggur berubah menjadi substansi tubuh dan darah Kristus, sementara aksidennya tetap. Nah, jadi transubstansiasi ngerti nggak? Roti dan anggur itu ketika didoakan oleh imam, substansinya berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tapi aksiden itu maksudnya tampilan fisiknya. Ya roti ya tetap roti, anggur ya tetap anggur. Ya. Nah, ini yang nggak disetujui oleh pandangan ortodoks. Tapi itulah pandangan dari gereja Katolik. Oke, terus penolakan. Penolakan terhadap substansiasi. Pandangan literal ini atau bahwa substansi tubuh dan darah Kristus hadir bersama dengan substansi roti dan anggur. Nah, ada lagi pandangan Luther. Dia bukan trans, tapi cons. Apa? Konsubstansiasi. Nah, ini kamu harus tahu nih, ya, tentang ini. Luther berpandangan bahwa darah dan tubuh dan darah Kristus, kon itu berarti sama-sama, hadir bersama dengan substansi roti dan anggur. Roti dan anggur, iya. Tapi di situ juga ada tubuh dan darah Kristus hadir. Jadi dua-duanya. Paham? Nah, itu namanya konsubstansiasi. Nah, jadi ditolak karena bisa menciptakan apa? Semacam dualisme kan dalam elemen ekaristi. Jadi waktu jemaat itu makan ya benar, dia makan tubuh dan darah Kristus dan juga roti dan anggur.
Nah, itu Luther ya. Lalu ada pandangan yang ketiga. Menggunakan primordialisme. Pandangan bahwa esensi hanyalah sebuah simbol atau peringatan seperti ditolak secara tegas karena dianggap mengingkari realitas kehadiran Kristus. Nah, yang ketiga ini lebih ekstrim lagi apa? Hah? Iya, jangan putus itu hanya simbol peringatan. Whatever, lalu kamu nanti akan mengatakan ini simbol kasih, ini simbol pengorbanan Kristus, ini simbol keselamatan, terserah. Tapi paradigma kita menganggap itu hanya sebagai peringatan atau memorial. Nah, itu dari pandangan Zwingli. Siapa? Ya. Oke. Nanti dibahas lagi di bawah ini ada pandangan keempat ini dari Calvin. Ya, Calvin itu mengatakan dengan iman maka roti anggur itu jadi tubuh dan darah bagi yang beriman, bagi yang tidak ya enggak. Nah, itu pandangan keempat. Ya, kira-kira gerejamu yang mana pandangannya? Di sana di kampung. Umumnya Luther ya. Kalau ONKP itu Lutheran, ya. Kalau Katolik Trans. Kalau GBT Protestan itu memorial, peringatan, sehingga semua orang boleh ambil gitu. Ya. Kalau yang gereja GKI model GPI itu biasanya memorial. GPDI ya. Gereja-gereja Pentakosta umumnya di mana? Memorial itu peringatan ya. Oke. Coba baca lagi. Jadi alus nilai dalam istilah yang digunakan adalah perubahan atau metafore. Gereja Ortodoks dengan tegas mengimani bahwa setelah doa, intelesis, atau permohonan kepada Roh Kudus, roti dan anggur di atas altar secara nyata, aktual dan ontologis adalah tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. Ini bukan perubahan spiritual saja atau simbolis saja. Ini adalah perubahan realitas. Iya. Jadi ini bukan sekedar simbol atau perubahan spiritual aja kayak pandangan Calvin ya. Tapi ini benar-benar roti dan anggur itu secara nyata, aktual, ontologis itu adalah tubuh dan darah Kristus. Maka waktu makan itu nggak boleh jatuh. Oke, nggak boleh jatuh. Jatuh itu harus diambil. Ya, karena itu secara ontologis sudah tubuh dan darah Kristus lewat doa epiklesis namanya. Nah, ini kamu harus tahu nih tentang Ekaristi ini ya. Karena Ekaristi ini kan salah satu tadi dikatakan di sini Ekaristi itu adalah puncak dari semua apa yang sudah dilakukan oleh Kristus untuk kita. Dia mempersembahkan tubuh dan darahnya. Jadi kamu di dalam gereja itu ternyata ada banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Ya. Ya, pertanyaan, apakah sama dengan pandangan Katolik? Dalam hasilnya, ya. Keduanya minimalisir kehadiran nyata atau present. Real presence. Oke. Yang sesungguhnya. Dalam penjelasannya, Ortodoksi berhenti pada misteri atau perubahan oleh Roh Kudus, sementara Katolik secara historis menggunakan filsafat transubstansiasi untuk menjelaskannya. Iya. Oke, terus nah ini tadi ya kehadiran nyata ortodoks dengan kehadiran nyata spiritual reform ya. Kalau pandangan ortodoks kehadirannya ontologis atau substansial
Kristus hadir di dalam melalui dan sebagai elemen roti dan anggur. Ya, ini mirip dengan sama antara Ortodoks dan Katolik ya. Sedangkan Reform Calvinis dia mengatakan kehadirannya cuma spiritual. Jadi sifatnya dinamis. Kristus hadir bersama dengan tindakan memakan roti dan anggur, tapi tidak di dalam elemen itu sendiri. Roti dan anggur tetaplah roti dan anggur. Roh Kudus bekerja pada saat sakramen dilayangkan untuk mengangkat jiwa orang percaya ke surga, untuk bersekutu secara spiritual dengan Kristus, yang secara fisik tetap berada di sebelah kanan Bapa. Jadi, menurut dia, ini roti yang kita ambil ya tetap roti, anggur, tapi kalau kita punya iman, maka Roh Kudus itu bekerja mengangkat jiwa kita ketemu dia di surga. Bersekutu secara spiritual, roh kita. Tubuhmu tetap makan roti dan anggur, tapi rohmu diangkat ke surga, bersekutu secara spiritual dengan Kristus. Nah, itu pandangan gereja-gereja biasanya, gereja-gereja Calvinis ya. Dari gemit, genit. Ini siapa? Marina. Nah, kamu Calvinis nih. Oke. Gemit ada yang di timur ya. Siapa? Salah, itu Calvinis. Tapi kalau gereja ONKP itu kons. Ya. Gereja Mentawai itu kons, Lutheran juga ya? Lutheran ya? Sama. Lutheran. Mungkin ya, karena dekat dengan Nias ya, ONKP sana. ONKP, GMKP, apalah BNKP, KPKP lah semua ya. Kalau di sini KP itu kafe maksudnya. Oke. Tapi kalau kayak GBT, gereja di bawah, GBI, ada GBI ya, GBI, GBIS. Oke, GKJ di sini. GKI, ya. Dia kelompok-kelompok dari GKI, GKJ, itu ini Calvinis yang ini. Tapi kalau gereja-gereja Kristen ya ini, gereja-gereja Pentakosta ini, dan satu gereja Katolik ya, GKR Katolik Roman. Nah itu ada berapa jenis? 1, 2, 3, 4 kelompok ya, yang beda-beda pandangannya. Nah, seringkali itu membingungkan kita. Ya, kok bisa ya? Waduh, yang mana yang benar ini? Dan satu lagi ya, ortodoks jadi 5 malah. Oke, ya nanti kamu belajar dengan teori ya, kamu akan lihat nilai. Ya, dengan pemahaman tadi apa? Yang mana yang menjadi sebetulnya yang menjadi hukum tertulisnya. Dan bawa kita kepada logosnya yang mana, kamu menilai sendiri nanti. Ya, tapi di dalam ini saya mau memaparkan nih pandangan-pandangannya. Nah, sekarang ini antara yang ortodoksi dengan yang reform. Reform itu seperti itu, kamu paham dulu, ini kehadiran spiritual. Ya. Terus lokasi kehadirannya. Baca. Ya udah kamu. Ya udah, Simangungsong. Kehadiran Kristus bersifat objektif dan terikat pada elemen yang telah dikonsentrasi lepas dari iman orang yang menerimanya. Hal iman yang diperlukan untuk menerima manfaat dari sakramen, tetapi tidak untuk mewujudkan kehadirannya. Iya. Jadi Kristus hadirnya di mana? Elemennya itu tadi roti dan anggur di altar. Hadir di situ dia.
Karena roti dan anggurnya kan diubah jadi tubuh dan darah. Ya disitulah pribadi Kristus hadir. Di elemen itu, di altar. Nah, sedangkan reform gimana? Kristus hadirnya di mana? Di hati orang percaya. Waktu kamu ambil, kamu minum, nah Kristus hadir di hatimu. Bukan di altar itu. Paham? Ya, terus kehadiran Kristus. Kira Kristus bersifat relasional dan saja. Atau dari dalam arti bergantung pada subjek yang beriman. Iya, gantung yang ambil sakramen itu siapa? Kamu percaya? Ya. Berarti Kristus turun nih ke dalam kamu. Terus? Itu tidak turun ke dalam bentuk. Nah, Kristus tidak masuk ke situ. Tapi Kan orang percaya dianggap oleh Tuhan. iya. Terus? Roti dan anggur adalah instrumen atau materi baik yang melaluinya kudus memberikan daging. Iya. Tahu kan perbedaannya jelas ya? Gitu. Nah, bagaimana dengan metafisika perubahannya? Coba baca, Setiaman. Perubahan? Perubahan realitas elemen atau komponen. Ada perubahan ontologis pada roti dan anggur. Mereka bukan lagi sekadar roti dan anggur dalam realitas terdalam. Iya, jadi ada perubahan ontologis. Roti dan anggur itu bukan lagi roti dan anggur, tapi adalah tubuh dan darah Kristus. Terus? Tidak ada perubahan pada elemen. Roti dan anggur tidak berubah. Mereka tetap menjadi simbol atau tanda yang efektif yang disertai dengan kehadiran spiritual Kristus. Ya roti, nggak ada berubah. Ya, anggur ya anggur. Oke, itu kalau reform. Analoginya seperti ini. Coba baca lagi. Inkarnasi. Seperti halnya sang Kristus mengambil kodrat manusia dan menjadikannya miliknya, demikian pula yang mengambil roti dan anggur dan menjadikannya tubuh dan darah. Iya, jadi kalau Ortodoks itu suka pakai analogi inkarnasi, itu seperti kayak ekaristi. Sang Logos mengambil kodrat manusia dan menjadikan miliknya, ya kan? Demikian pula ia mengambil roti dan anggur dan menjadikan roti dan anggur itu menjadikan tubuh dan darahnya. Kenapa nggak bisa? Gitu. Ya. Kalau analoginya Calvinis, dia pakai ini. Coba baca. Firman-Nya yang diberikan. Seperti halnya menggunakan suara khotbah atau gelombang suara fisik, itu menyampaikan kehadiran dan kuasa Kristus secara spiritual ke dalam hati pendengar. Demikian pula Roh Kudus menggunakan roti dan anggur atau elemen fisik untuk menyampaikan kehadiran spiritual Kristus kepada orang. Iya, jadi roti dan anggur itu cuma sekedar elemen untuk menghantar orang itu ketemu Kristus. Jadi cuma pengantara. Sementara kalau di Katolik dan Ortodoks itu mengatakan ini benar-benar tubuh dan darah Kristus. Ya. Nah, kenapa kok kita tolak pandangan reform ini? Kalau ortodoksi ya. Oke, coba kita baca bentar. Dari perspektif Ortodoks, pandangan reform meskipun lebih kuat dari memorialisme murni masih dianggap tidak cukup realistis dan berisiko jatuh ke dalam semacam dualisme platonis atau gnostik. Jadi ortodoksi kenapa menolak pandangan reform ini? Karena bisa jatuh semacam dualisme platonis atau gnostik. Jadi ingat ya, dia ini tetap roti dan anggur, ini cuma sarana yang mengangkat hati orang percaya ketemu Kristus di surga. Nah, itu reform. Ya. Kenapa kita nggak percaya? Misalnya ortodoksi menolak itu. Alasannya yang pertama ini. Atau menciptakan pemisahan antara tanda dan realitas. Iya. Mengatakan hadir secara spiritual, tetapi tidak di dalam elemen. Pandangan reform menciptakan pemisahan antara tanda atau roti atau anggur dan realitas yang ditandakan atau tubuh atau darah. Bagi ortodoksi,
dalam sakramen, tanda dan realitas menjadi satu. Roti itu adalah tubuhnya. Iya. Jadi kalau dipisahkan antara tanda dan realitas itu ya kayak jadi dualisme. Kan itu reform. Ya, tanda itu roti dan anggur. Ya, lalu ada realitas yang ditandakan yaitu tubuh dan darah. Jadi kayak ada semacam dua. Ada tanda, ada realitas. Sementara kalau di ortodoksi itu tanda dan realitasnya ya satu. Ya nggak bedainnya. Ya, yaitu roti ya tubuh, anggur ya darah. Satu, nggak dibedakan. Oke. Jadi kita ortodoks itu nggak mau menciptakan pemisahan antara tanda dan realitas. Yang kedua, Tuhan menciptakan pemisahan fisik dan spiritual. Pandang Rimpong yang menyatakan bahwa tubuh fisik Kristus tetap di surga dan kita bersekutu dengannya secara spiritual dilihat sebagai dualisme yang memisahkan fisik dan spiritual. Bagi ortodoksi, melalui kebangkitan dan ekaristi, fisik dan spiritual justru disatukan. Kita menerima tubuh Kristus yang telah bangkit dan dimuliakan, sebuah tubuh yang bersifat fisik dan spiritual sekaligus yang melampaui kategori ruang dan waktu kita yang terbatas. ngerti nggak? Kalau reform itu kan mengatakan tubuh fisik Kristus tetap di surga. Makanya roh kita tuh diangkat ke surga. Ya kan? Nah, secara spiritual kita bersekutu dengannya. Nah, jadi ini sebagai kayak dualisme. Oh, fisiknya di surga, ya. Dualisme misalkan fisik dan spiritual. Spiritualnya ya waktu kamu angkat sakramen itu kan spiritual ya. Oke, terus kamu tuh oleh Roh Kudus jiwamu diangkat ke surga tubuh untuk bertemu dengan tubuh fisik Kristus. Nah, ini kayak ada pemisahan antara fisik dan spiritual. Padahal kalau kita lihat ya tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan dan dimuliakan itu sifatnya fisik dan spiritual sekaligus. Karena tubuhnya sudah melampaui kategori ruang dan waktu. Ya. Nah, itu tubuh kebangkitan Kristus. Terus. 3. Mengurangi objektivitas sakramen. Dengan mengikat kehadiran Kristus pada iman penerima, Pandang Rimpong dianggap mengurangi objektivitas dari tindakan Allah. Bagi ortodoksi, Kristus hadir di altar bahkan jika tidak ada seorang pun di gereja yang beriman. Kehadirannya adalah tindakan berdaulat Allah, bukan sesuatu yang diaktifkan oleh kondisi psikologis atau spiritual manusia. Iya, jadi kalau misalnya yang hadir itu 10 orang, ternyata 10 orang itu nggak punya iman pada saat itu ya, atau misalnya katakanlah yang hadir itu semua bukan orang percaya. Jadi apakah kehadiran Kristus itu jadi bergantung pada kondisi spiritual manusia? Kan jadi aneh kan kalau tergantung pada iman kan. Kalau orang itu yang hadir nggak beriman gimana? Ya, berarti kehadiran Kristus tergantung pada spiritual manusia. Kan gitu kalau reform. Kalau nggak beriman ya nggak bisa. Ya, makanya di reform itu juga dilarang ya orang mengambil ekaristi kalau belum percaya, kalau belum dibaptis. Karena dianggap belum percaya. Oke, coba baca lagi. Jadi perasa mengingkari realitas kehadiran Kristus yang sesungguhnya juga digunakan oleh kaum Rimpong untuk menolak memorialisme. Namun kata kunci yang harus digarisbawahi adalah sesungguhnya atau real. Bagi ortodoksi. Bagi ortodoksi sesungguhnya berarti kehadiran ontologis dan substansial di dalam elemen itu sendiri. Iya, itu ortodoksi. Jadi Kristus benar-benar hadir di dalam elemen itu. Terus kalau bagi reform? Bagi reform sesungguhnya berarti kehadiran spiritual yang efektif dan dinamis yang menyertai elemen. Iya, jadi bukan Kristus yang hadir di situ. Ini cuma kehadiran spiritual. Ya.
Kristusnya tetap di surga. Yang hadir di elemen itu hanya masalah spiritual. Oke, terus? Meskipun keduanya menolak gagasan bahwa Ekaristi hanyalah simbol, mereka memiliki pemahaman yang sangat berbeda tentang sifat hubungan antara simbol dan realitas dalam sakramen. Ortodoksi melihat kesatuan ontologis, sementara Reform melihat paralelisme instrumental. Ini adalah perbedaan yang halus, namun sangat fundamental. Analisis bahwa reformasi, terutama Calvinisme, mencoba menjembatani dosa waris dualistik ini adalah sebuah perspektif yang sangat menarik dan memiliki menarik yang kuat. Mari kita bedah spekulasi ini dengan terminologis yang lebih luas. Bagaimana pikiran manusia yang cenderung dualistik mencoba memahami realitas ilahi yang non-dualistik atau dalam arti kesatuan misterius dan monisme. Oke, jadi ini sebetulnya dipengaruhi oleh paham dualistik ya, idenya Calvin ini. Jadi dualistik itu ya ada dunia ide, dunia materi, jiwa, tubuh, nalar, indera, kekal yang fana. Ya. Nah, dalam konteks eskalistik muncul dalam bentuk seperti itu. Kristus yang sadar ilahi ada di surga. Tapi ada roti dan anggur yang tidak sadar, material ada di bumi. Nah, ini dualisme. Nah, reformasi ini adalah upaya menjembatani ini. Ya, misalnya Katolik bilang, Katolik ini juga terperangkap dualisme tadi, dia menyelesaikan dengan cara Aristotelian. Ya, aksidennya tetap roti dan anggur, tapi substansinya berubah. Ini dualisme juga. Ada material, ada aksiden. Ya. Tapi ini ditolak oleh reformator, misalnya Zwingli. Sebentar ya. Zwingli menolak apa? Dualisme ini. Oh, keduanya enggak bisa jadi satu. Roti ya roti, anggur ya anggur. Itu cuma simbol. Nah, itu Zwingli ya. Sedangkan Calvin dia menolak pandangan Zwingli dan Katolik. Dia mengatakan roti dan anggur, ini Ando lagi apa? Roti dan anggur yang material tetap di bumi. Nah, ini pandangan Calvin. Roti dan anggur tetap di bumi. Tubuh Kristus kan udah naik ke surga kan? Oke, tetap di surga. Roh Kudus itulah agen yang melintasi jurang ini. Jadi pada waktu sakramen, Roh Kudus kerjanya simultan. Satu pada elemen roti dan anggur, mengubah itu jadi sarana, instrumen, supaya orang percaya itu bisa mengangkat kesadarannya untuk bersekutu dengan Kristus di surga. Jadi agak apa ya, Calvin ini pintar juga sih solusinya. Kamu paham nggak maksud saya nulis ini? Dia maksudnya mau mengatasi Katolik dan Zwingli. Jadi dia ciptakan pandangan yang ketiga ini. Apalagi dia nggak setuju sama Luther juga ya. Apalagi hadir bersama gitu. Terpisah kok gitu. Nah, dia mengatakan roti anggur tetap di bumi, tubuh Kristus kan sekarang di surga. Nah, Roh Kudus itulah yang sibuk. Dia mengubah elemen itu jadi instrumen yang efektif, bukan jadi tubuh dan Kristus ya. Roti dan anggur itu dijadikannya instrumen aja, alat atau sarana bagi orang percaya supaya orang percaya itu beriman. Oh iya, saya lagi bersekutu nih dengan Kristus di surga. Tahu nggak pandangan reform ini? Unik ya, tapi itulah yang dipercayai oleh pandangan reform. Nah, ini semuanya karena gara-gara mindset ya, atau sebetulnya dualistik tadi. Jadi kalau reform itu sadar akan kehadiran Kristus ketika pikiran mereka dibukakan. Kalau ortodoks itu ya sebetulnya dalam tindakan itu
waktu kita makan dan minum itu ya. Oke lah, ini apa yang penjelasan yang lain-lain sudah, tapi ada kaitan dengan Ekaristi sebetulnya. Nah, kita akan sambung minggu depan ya, kita selesaikan ini liturgi kosmik ini dan seperti yang tadi saya bilang, materi kita akan bahas sekitar ini ya, di sistematikanya nanti kita belajar lagi dari awal ya, diulang lagi karena ini Maximus ini dalam gitu ya, jadi perlu diulang-ulang. Nah, nanti saya kalau ada waktu nanti saya mau bikin kayak apa ya, satu diktat seperti ini lagi gitu loh ya, untuk apa gabungkannya ini. Kalau kayak gini nih banyak ya, tapi minggu depan kita akan selesaikan, terus kita akan masuk kembali ke materi ini ya, apa teologi sistematika ini ya. Ya memang hari itu kita udah bahas sampai kosmologi. Nah, ini kita bahas lagi di situ. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada? Belum, Pak. Belum. Dari Bu Keisha ada? Iya, Pak. Belum, Pak. Masih trauma nih di sini. Belum fokus banget. Saya belajar lagi, Pak. Terima kasih. Sebentar ya Bu, ini di. Oh ya, nggak ada ya Bu? Belum, Pak. Nanti saya masih pelajari lagi. Ada Oke. beberapa, Pak. Tapi saya belum fix gitu. Nanti saya ada beberapa. Minggu depan ya, Pak. Saya tanya banyak nih. Oke. Ya. Iya, Pak. Masih banjir, Pak, di sini? Masih banjir ya? Waduh. Masih, Pak. Wah, nih anak-anak juga pulang sekolah pada itu basah semua. Jadi kasihan pada masuk angin. Ya Bu. Oke, kalau gitu kita doa ya. Nah, siapa ini? Mari cek. Kami dari awal dengan keberadaan dalam kerajaan dunia Bapa, setiap apa yang sudah kami terima dan kami akan terus belajar agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa pada kami jika kamu kekuatan kesehatan, karena kamu kekuatan sehat untuk mendidik kami lebih baik ya Bapa. Dalam kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Oke, tugasmu adalah tetap belajar di grup itu dirangkum. Ya. Ini hari ini berarti deadline-nya kumpul. Ya. Saya akan periksa. Ini karena serius ini. Saya mau kalian itu benar-benar baca itu. Kalau masih ada yang sama atau asal-asalan, ya awas. Nah, minggu depan juga sama. 1 minggu dibaca dan dibuat yang bagus. Kalau bikin asal-asalan, saya akan panggil dan nggak usah masuk lagi ke kelas. Ya, jangan main-main.
serius. Itu kuncinya. Jangan asal-asalan. Ya, oke, thank you. Ya, sampai jumpa Bu Kes ya. Terima kasih Pak Hendy, Tuhan berkati juga teman-teman.